ini orang narsis. Penyanyinya kagak ada. Pak Budi ada di belakang. Halo guys. Ya, kita mau naik kereta yang keretanya delay ternyata ya. Kinclong ya. Kita kalah. Ya jangan biar garis berwarna kuning. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di SAIM, Sekolah Adab Insan Mulia yang ada di Bekasi. Lokasinya tidak begitu jauh dari tadi tempat transit kita pertama, yaitu di wilayah Tambun. Suasana sangat kekeluargaan, bahkan kita disambut dengan sarapan pagi yang luar biasa dipersiapkan oleh ustadz-ustadzah di sana. Setelah beramah tamah, kami lanjutkan dengan melihat bagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang ada di Sekolah Adab Insan Mulia Bekasi. Sekaligus kita berdiskusi bersama para ustadzah di sana. Semua sih ustadzah tidak bisa hanya dari pihak sekolah aja, tapi harus bersama orang tua semuanya harus berubah gitu. Jadi kita memulai sesuatu yang baru, pasti semuanya harus terlihat. Bukan hanya dari sekolah aja gitu. Anak melibatkan orang tua sendiri itu gimana? Pastinya semua mau pulang dari orang tua. Kita belum tahu gitu ya. Kita setiap rapotan di kenaikan kelas itu kan ingatkan lagi. Baik, saatnya kami berpamitan dengan para ustadz-ustadzah yang ada di Sekolah Adab Insan Mulia Bekasi. Insya Allah diskusi hari ini membawa oleh-oleh yang bermakna untuk kita bawa pulang ke Nurul Islam. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke tujuan kita yang kedua, yaitu Saga Life School. Nah, kita lagi bersiap-siap untuk menuju ke sana menggunakan taksi online. Jaraknya tidak terlalu jauh sebenarnya, namun karena kondisi Bekasi yang macet sehingga durasi waktu perjalanan akan terasa lebih lama. Alhamdulillah kita sudah sampai di Saga Life School. Tadi kita tempuh dengan jarak kurang lebih 30 menit lebih ya. Nah lumayan ada kemacetan. Nah Saga Life School ini yang menarik adalah letaknya dekat dengan pool rosok-rosok gitu. Jadi walaupun seperti itu tapi tetap kondusif dan anak-anak di sini tetap luar biasa untuk semangat beraktivitasnya. Jadi yang pertama ini kita itu berkunjung di tingkatan TK-nya. Jadi di sini anak-anak TK dari Saga Life School itu beraktivitas. Memang mereka lokasinya berbeda antara TK, SD kecil, SD besar dan juga SMP. Cuma tidak begitu jauh, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki aja. Nah, ini kita berkunjung
sampai di SD kecil. Jadi di sini yang ada di sekolah ini adalah anak-anak kelas 1, 2, 3, dan 4. Ini merupakan bangunan pertama dulu ketika Saga Life School itu mulai berdiri gitu. Jadi teman-teman, ini kegiatan Qing Wudhu ya. Jadi wudhu mereka itu setiap hari ada pendampingan. Jadi mereka harus antri. Kemudian ada fasilitator yang setiap harinya itu mengecek wudhu dari anak-anak. Nah, di sini kita masuk di lokasi di mana anak-anak SD besar yaitu kelas 5, 6 dan juga SMP SMA. Di sini lokasinya dan juga sebagai kantor dari manajemen Saga Life School sendiri. Adilan yang kita terapkan sejak TK beralihnya bahkan ya. Jadi anak-anak bercerita tentang kejadian itu bergantian, ada apa sih, yang mana yang jadi korban, mana jadi pelaku gitu ya, mana saksinya gitu, kita dudukkan. Apa namanya, jiwa pertualangan pembelajarnya seorang pendidik itu memang Dari gurunya untuk bisa sampai kemudian oke, nggak apa-apa, aku membayar. Berarti kan intinya itu tidak berdasarkan tugas tapi berdasarkan oh iya ya, aku ini pendidik, anakku nanti harus berjalan, nanti aku harus. Saatnya kami berpamitan kepada Bapak Ibu fasilitator dari Saga Life School. Kemudian kita lanjutkan dengan perjalanan menuju tempat kami menginap di Bekasi. Untuk penginapan sengaja kami mencari yang terdekat dengan tujuan kami ketika besok hari. Karena besok kami akan menuju ke sekolah Alam Bekasi, maka kami mencari tempat menginap di sekitar area Jati Sampurna. Lagi mau cari makan. Semangat pagi teman-teman. Oke, kali ini kita akan menuju ke Sekolah Alam Bekasi yang ada di daerah Jati Sampurna, Kota Bekasi. Nah, ini kita sudah sampai. Pertama kita datang, kesannya subhanallah ya, asri sekali, tertata rapi dan luas begitu.
kita dibagi beberapa kelompok dan kita bagian dari bekas. Yang ke beberapa tempat sih ada kelompok, ada ke Padang, ada Bangka, dari sama gantian ya. Waktunya juga bergantian. Waktunya bergantian dalam 2 bulan ini, Januari Februari. Programnya sepekan berarti Bu? Apa berapa hari? Tergantung jarak, tergantung tujuan, karena kita Bekasi ini hanya kurang lebih 3-4 tujuan, jadi kita hanya 3 hari. Nanti sore sudah balik ke. Nah, sekarang saatnya kami diajak untuk berkeliling di setiap sudut yang ada di Sekolah Alam Bekasi ini. Jadi segala ruang, baik itu terbuka maupun ruang indoor yang ada di SASI ini untuk digunakan sebagai tempat sarana prasarana pembelajaran ataupun kegiatan anak-anak. Nah, ini ada satu sudut yang menarik ya. Selain sebagai kebun praktek untuk belajar berkebun anak-anak, di sini ada satu kandang, yaitu kandang ayam bahagia namanya. Nah, ini bisa dilihat kan ayam-ayamnya, bagaimana kandangnya besar, panjang, dan di situ memang ayam-ayam dibiarkan untuk hidup bebas ya, dalam artian tidak terlalu sempit. Bahkan proses komposer itu terjadi di situ. Dan yang menarik memang kandang ayam ini ataupun kebun anak-anak ini memang dikelola secara khusus gitu ya. Jadi ada memang 2 fasil yang memang fokus untuk membersamai beternak dan berkebunnya anak-anak. Protein dia sama ya, utamanya dari anak-anak gitu. Setiap sore nanti biasanya Pak ada yang ngasih ayam. Oke. Nah, sambil kita berkeliling, kita juga sambil diskusi sih terkait dengan program-program di sekolah alam gitu ya. Tidak jauh berbeda sebenarnya untuk program-program sesama-sama. Kemudian kami ada magang, live-in, beternak, berkebun, ekspedisi, dan yang lain sebagainya. Tapi cukup menarik karena kita jadi memiliki banyak hal yang berbeda, sehingga itu menjadi tantangan-tantangan untuk kita membuat program-program di sekolah kita masing-masing selanjutnya. Ya, serap sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian ambil sebanyak-banyaknya dan tularkan sampai ke teman-teman nanti sedikit. Nah, di sini di ruangan ini kita diskusi lebih formal lagi ya. Jadi kita bersama para fasil dan juga para pengurus atau manajemen sekolah, kita saling bersharing gitu. Kita sharing-sharing terkait dengan program-program sekolah masing-masing. Menarik dan seru, banyak insight yang kemudian kami dapat. Balik lagi. Ditanya kalian masih bingung Bekasi yang kok cireng di Jogja banyak ya. Terus apa ya? Mungkin nanti dari saksi bisa muncul. Menuntaskan ketentuan dari dinas, harapan segala macam, tapi lebih
dalam dari itu gitu. Makanya kenapa ada konsultasi individual dengan masing-masing orang tua gitu. Nah itu juga sangat menarik banget ya, saat konselor potret kan saya juga pernah jadi fasil kelas ya. Jadi bukan hanya kita yang menyampaikan, tapi kita juga banyak belajar akhirnya dari proses itu. Saatnya kita kembali ke Yogyakarta. Nah, ini perjalanan kita pulang. Kalau kemarin ya kita berangkat dengan kereta api, maka kita pulang ini menggunakan jalur bus ya. Dan cukup menarik dan cukup menantang, cukup bikin dikduk karena kita harus menunggu bis ini selama 3 jam dan tidak di Kota Bekasi, malah karena kita harus menuju ke Pasar Rebo di Jakarta untuk mendapatkan bus yang akan membawa kita ke Yogyakarta. Alhamdulillah.